Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sawala Zahra dari Prodi P3. Di sini saya akan membahas tentang negara, agama, dan warga negara. Definisi singkat mengenai negara. Negara sistem pemerintahan dengan hukum yang mengatur rakyatnya. Sedangkan agama, keyakinan, dan sistem nilai yang dianut oleh masyarakat. Dan warga negara adalah individu yang memiliki hak dan kewajiban dalam suatu negara. Lalu bagaimana warga negara seharusnya bersikap terhadap agama dalam kehidupan bernegara? Yang pertama, menghormati kebebasan beragama. Setiap individu memiliki hak untuk memilih, menjalankan, atau bahkan tidak menganut agama tertentu. Warga negara harus yang pertama menghormati keyakinan orang lain. Yang kedua, tidak memaksakan agama atau keyakinan pribadi kepada orang lain. Yang ketiga, menolak segala bentuk diskriminasi berdasarkan agama. Yang kedua itu ada menjunjung toleransi dan harmoni sosial. Toleransi bukan berarti setuju dengan semua pandangan, tetapi tetap menghormati keberagaman sikap yang perlu diterapkan. Yang pertama, tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu sara. Yang kedua, mampu berdiskusi dan berdebat tanpa merendahkan keyakinan yang lain. Yang ketiga, bersikap terbuka dalam pergaulan tanpa membeda-bedakan latar belakang agama. Yang ketiga, berperan dalam menjaga kerukunan antara umat beragama. Konflik agama seringkali terjadi karena kurangnya pemahaman dan komunikasi. Warga negara harus yang pertama ikut serta dalam dialog antar agama untuk mempererat persaudaraan. Yang kedua, menolak segala bentuk ujaran kebencian dan ekstremisme. Yang ketiga, menjadi teladan dan dalam sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan semua kelompok. Terus itu yang keempat, tidak mencampur adukan agama dengan politik yang memecah belah. Politik identitas berbasis agama seringkali digunakan untuk kepentingan tertentu. Sikap warga negara yang baik, yang bijak, yang pertama itu memilih pimpin berdasarkan kapabilitas, bukan hanya faktor agama. Yang kedua, tidak menggunakan agama sebagai alat untuk menyerang kelompok lain. Yang ketiga, menjaga agar agama tetap menjadi misi moral tanpa disalahgunakan untuk kepentingan politik. Lalu ada model hubungan negara dan agama. Yang pertama itu ada negara sekuler. Negara sekuler ini memisahkan urusan negara dan agama. Contohnya Perancis dan Turki. Lalu yang kedua ada negara agama, yaitu berlandasan agama tertentu. Contohnya Arab Saudi dan Vatikan. Terus yang ketiga itu ada negara modern, yaitu mengakui agama tetapi tidak berdasarkan satu agama tertentu, seperti Indonesia. Contoh kasusnya itu seperti apakah hukum negara bisa bertentangan dengan hukum agama? Jadi jawabannya itu hukum negara tidak dapat memaksakan berlakunya hukum agama. Indonesia adalah negara yang tidak menjadikan agama sebagai landasan ideologi negara. Hukum negara dan hukum agama memiliki hubungan yang berbeda-beda tergantung dari paradigma yang digunakan dalam paradigma simbiotik. Negara dan agama saling memerlukan sehingga tidak bisa dipisahkan secara tegas. Hak dan kewajiban warga negara dalam konteks agama. Yang pertama itu ada hak warga negara kebebasan beragama dan beribadah. Isinya itu tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan agama. Terus yang kedua ada kewajiban warga negara. Isinya menghormati kepercayaan orang lain.
dan mematuhi hukum negara, termasuk jika ada aturan berbeda dengan keyakinan pribadi. Lalu bagaimana? Apakah kebebasan beragama berarti bebas melakukan apa saja dalam nama agama? Jawabannya itu kebebasan beragama tidak berarti bebas melakukan apa saja dalam nama agama, melainkan hak untuk memilih, menjalankan, dan pindah agama sesuai keyakinan. Kebebasan beragama merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh Pancasila dalam UUD 1945. Tantangan dan isu. Beberapa konflik antara negara dan agama ada 3. Yang pertama itu pelarangan simbol di negara sekuler. Contohnya itu larangan jilbab di Prancis. Terus yang kedua ada hukum agama dengan hukum negara. Misalnya poligami, hukum rajam, pernikahan beda agama. Terus yang ketiga ada diskriminasi terhadap minoritas agama. Lalu ada pula bagaimana solusi untuk menjaga harmoni. Itu ada 2. Yang pertama peran warga negara dalam menjaga toleransi dan kebebasan beragama. Lalu yang kedua pendidikan moderasi beragama untuk mencegah ekstremisme. Yang terakhir itu ada kesimpulan. Negara, agama, dan warga negara memiliki hubungan yang kompleks dan saling memengaruhi. Negara berperan dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara agama memberikan nilai moral bagi masyarakat. Warga negara memiliki hak untuk beragama, tetapi juga kewajiban untuk menghormati hukum dan keberagaman. Tantangan seperti politik, identitas, diskriminasi, dan ekstremisme harus dihadapi dengan sikap toleran, adil, dan menjaga keseimbangan antara hukum negara dan kebebasan beragama. Sekian materi pembahasan mengenai negara, agama, dan warga negara. Bila ada kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.